NPV-nya harus positif ya, sehingga dapat kita terima. Kalau NPV-nya negatif ya jangan kita terima gitu ya. Misalnya di sini kita ambil contoh aja ya. Ada Saber Electronic menyediakan jasa manufaktur. Biaya awal investasi adalah 3 juta. Ya, arus kas pertama ada 500.000, kedua 750, ketiga 1,5, keempat 2 juta, dan kelima 2 juta. Tingkat diskontonya adalah 20% untuk proyek ini. Tingkat diskonto itu apa? Tingkat diskonto itu, diskon rate itu adalah suatu tingkat atau suatu rate gitu yang kita gunakan untuk mempresent value-kan suatu nilai. Dapat dari mana tingkat diskonto itu macam-macam ya, tergantung nanti kita tapi aku rasa kita belum sampai masuk ke sana. Dia bisa dari cost of equity, bisa dari weighted average cost of equity, bisa dari bunga bank, bisa dari sebagainya. Itu banyak sekali cara untuk mencari tingkat diskonto. Cuman saat ini kita tinggal terima aja tingkat diskontonya berapa. Berarti di sini jelas ya, initial outlay-nya adalah 3 juta. Ya. Initial outlay 3 juta. Secara apa istilahnya ya, secara hitung-hitungan, tahun pertama 500, tahun kedua 750, tahun ketiga 1,5, tahun keempat 2 juta. Sebenarnya di tahun ketiga dan keempat nih, kalau secara hitung-hitungan matematika biasa harusnya dia udah nutup ya nggak? Oh, udah nutup banget ini 1,5 sama 2 juta kan udah 3,5 juta ya, berarti harusnya kita terima. Enggak bisa gitu ya. Kita harus net present value kan dulu. Kita harus tahu present value-nya dulu. Siapa tahu gitu ya. Siapa tahu ini proyek dari utang. Ya. Proyek dari utang ternyata dari utang tersebut bunganya adalah 10%. Ya. Nah, ini kan jadi problem juga ya kan. Kemudian ada maintenance cost, harus membayar karyawan dan sebagainya kan ini harus kita harus kita akomodasi sehingga kita ketemu kan sebenarnya proyek ini menguntungkan atau tidak. Langsung aja kita lihat di sini. Tahun ke-0 dia sebagai cash outflow, sebagai initial outlay. Tahun pertama 0,5 juta, 0,75 juta, 1,5, 2 juta, 2 juta. Ya kita hitung, ini rumusnya yang tadi ya. Dan kita dapatkan ternyata net present value-nya hanyalah 573.000 dolar gitu ya. Padahal tadi kita ngitungnya kayak seakan-akan, tahun ketiga keempat aja harusnya udah nutup gitu kan. Padahal enggak. Ya, nah jadi kita harus net present value kan. Kalau positif berarti nggak masalah, kita terima nggak apa-apa gitu ya. Kemudian tapi ada problem gitu kan. Apakah kita bisa langsung terima gitu kan? Enggak ya. Karena ada dua jenis proyek sebenarnya. Yang pertama adalah proyek investasi independen. Ya dia berdiri sendiri, dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh diterima atau ditolaknya proyek lain. Dan yang kedua adalah proyek yang bergantung pada diterima atau ditolaknya proyek lain. Nah, maksudnya apa sih gitu kan? Nah, kita coba lihat dulu deh. Investasi independen ini adalah cara ngitungnya adalah gampang ya. NPV, kemudian NPV positif kita terima, NPV negatif ya udah kita tolak. Nah, tapi kalau dia mutual eksklusif, yang pertama ada substitusi ya. Di mana perusahaan menganalisa alternatif investasi masing-masing melakukan hal yang sama. Misalnya tadi Saber Electronic itu menawarkan dia 3 juta, harus cash flow-nya sekian. Kemudian ada lagi ya yang lain, ya misalnya perusahaan ABC Elektronik ya, dia memberikan investasi awalnya 4,5 juta, tapi cash flow-nya katakan lebih gede. Nah, berarti gimana decision kriterianya? Sama-sama positif cash flow-nya, NPV-nya sama-sama positif. Decision kriterianya gimana? Nah, itu kan jadi problem juga gitu kan. Kemudian adanya kendala perusahaan. Perusahaan dihadapkan pada kendala-kendala seperti keterbatasan waktu atau modal yang membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi pada seluruh proyek yang bernilai NPV positif misalnya. Nah, decision kriterianya adalah ini. NPV-nya tertinggi gitu ya. Yang NPV-nya tertinggi. Ya, jika investasi memiliki umur proyek yang sama, kemudian tadi ya dia itu tinggal kita milih aja, ya berarti kita pilih NPV tertinggi. Tapi ya jika tidak memiliki umur proyek yang sama, maka kita ada cara lain yaitu equivalent annual cost ya atau biaya ekuivalen tahunan. Kemudian kita akan memilih equivalent annual cost yang paling rendah gitu kan. Karena bisa aja proyeknya cuma 3 tahun sama proyek 10 tahun. Ternyata lebih rendah proyek yang 10 tahun. Nah, itu berarti perlu juga kita perhatikan.
Equivalent annual cost seperti apa? Ya, PV of cost-nya dibagi dengan annuity present value interest factor-nya. Ya, cost-nya datang dari mana saja? Ya, cost-nya tergantung. Dia bisa datang dari biaya perawatan, dia bisa datang dari biaya investasi tambahan, working capital tambahan. Ya, di sebelum UTS kan udah kita ada bahasan itu ya. Ada working capital tambahan, kemudian ada apa-apa yang harus kita mengeluarkan hal tersebut. Nah, itu kita present value-kan. Kemudian dibagi dengan annuity present value of interest factor. Kita misalnya di sini gitu ya. Sebuah mesin bernilai 50.000 membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasional per tahun 6.000, masa manfaat 6 tahun. Asumsikan bahwa tingkat diskonto yang diharapkan adalah 9% dan tidak ada salvage value. Selain itu, Anda berniat untuk mengganti mesin ini pada masa akhir manfaat dengan mesin sejenis yang biayanya hampir sama. Oke, tinggal kita itukan saja ya ekuivalen cost-nya gitu ya. Dan kita dapatkan bahwa ini kita masih mencari NPV-nya dulu. EAC-nya adalah NPV dibagi dengan annuity faktornya. Kita dapatkan dia min 17.000 gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, dia EAC-nya min 17.000. Kalau ada 2 mesin, kita memilih mesin, kita pilih EAC-nya yang rendah. Pokoknya EAC-nya yang rendah gitu ya. Kita pilih EAC-nya yang rendah. Nah, gitu aja. Dan ini NPV apa gitu? Ya, ini adalah NPV cost-nya. Jadi nggak usah bingung, ini ada keluar NPV. Enggak, ini NPV cost-nya. Tadi cost-nya berapa? Yang pertama, kita keluar 50.000 ya kan, sebagai initial outlay. Kemudian per tahun dia ada biaya perawatan 6.000. Ya udah, kita NPV-kan itunya. Ya, di sini ada 50.000, kemudian ditambah dengan present value of 6.000 each year-nya. Each year-nya tetap dia min 6.000. Kenapa min? Ya kan dia cost, cash outflow gitu kan. Jadi nggak usah bingung ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, kriteria berikutnya. Ya, selain NPV, saat ini kita juga akan bahas tentang profitability index ya. Dia sebenarnya adalah sebuah rasio ya cost benefit, yaitu dari present value arus kas masa datang dari investasi dibagi dengan biaya awal. Jadi dia bukan lagi, kalau net present value kan initial outlay ya atau initial investment gitu kan, dikurangi dengan present value of future cash flow gitu kan. Cash flow. Ya, ini kalau konsepnya dia konsep NPV. Tapi kalau konsep profitability index, dia pakainya adalah PV future cash flow dibagi dengan initial outlay-nya. Nah, kira-kira kriteria setuju nggak setujunya gimana? Oke, proyek ini kita ambil, proyek ini jangan kita ambil. Kira-kira dari mana? Dari nilai si PI-nya. Kalau nilai PI-nya lebih dari 1, diambil gitu ya. Maka dia diterima. Kenapa dia diterima? Berarti kalau PI-nya 1 kan future value-nya lebih gede dari IO-nya kan, kalau lebih dari 1 ya kan. Berarti kalau net present value ya dia positif gitulah ya. Jika PI lebih besar dari 1, maka NPV-nya positif, berarti investasi dapat diterima. Jika PI kurang 1, berarti mengindikasikan investasinya kurang baik. Kenapa? Karena NPV-nya negatif, berarti proyeknya kita tolak gitu ya. Sebenarnya kita balik aja gitu kan. Kalau IO-nya lebih gede daripada present value-nya, berarti kan ininya profitability-nya dia kan kurang dari 1 nih. Kalau kurang dari 1, IO-nya lebih gede daripada PV-nya, NPV-nya pasti negatif. Gitu ya. Misalnya di sini ada berapa nih? Sistem baru membutuhkan, langsung aja ya ke soalnya. Sistem baru membutuhkan investasi awal sebesar 50.000, diharapkan dapat menghemat uang selama 6 tahun sebagaimana terlihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah expected cash flow-nya. Dia keluar pertama 50.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Ya. Jadi caranya gimana? Berarti ini kita present value-kan dulu semuanya. Ya, kita dapatkan PV-nya. Kemudian dibagi dengan
initial outlay-nya, yaitu 50.000 tadi. Nanti kemudian kita lihat apakah hasilnya kurang dari 1, ataukah hasilnya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti proyeknya kita tolak, kalau lebih dari 1 berarti proyeknya kita terima. Ternyata hasilnya adalah, berapa ini hasilnya? Ini kita masih cari net present value-nya dulu ya, dari expected cash flow, dari tahun 1 sampai tahun ke-6. Nah, ternyata hasilnya adalah 1,073. Ya, kalau 1,073 berarti NPV-nya pasti positif gitu kan. NPV proyeknya ini pasti positif ya. IO dikurangi dengan present value future cash flow-nya, dia pasti positif ya. Kalau seperti ini gimana ya? Kalau seperti ini kita terima aja gitu ya, aman, kita ambil aja nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ternyata PI-nya adalah 0,9 gitu kan, ya berarti negatif NPV proyeknya. Berarti jangan kita terima. Oke, ini udah masuk ke IRR. IRR akan jadi bahasan kita besok. Aku rasa cukup sekian dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari sini? Modulnya udah aku share ya, modulnya itu udah komplit. Di modul itu udah dari NPV, profitability index, ada IRR, ada payback period, ada discounted payback period. Jadi bisa teman-teman gunakan. Oh ya, mungkin satu lagi tambahan. Dari sekian banyaknya sekian banyaknya tools atau sekian banyaknya kriteria gitu ya, investment decision-nya, kriteria investasinya, mana sih sebenarnya yang paling akurat ya? Yang paling banyak digunakan adalah IRR, kemudian NPV, ya. Udah dua ini aja kita pegang, ya, karena kedepannya lebih sering digunakan memang IRR dan NPV ya. Kalau payback, profitability, discounted payback itu sering digunakan, cuman tidak terlalu sering NPV dan IRR. Jadi yang NPV tadi jangan sampai miss gitu ya. Besok kita akan masuk ke IRR dan juga payback sama discounted payback. Oke. Kalau begitu, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada, aku cukupkan sekian teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri sampai di sini. Tutup dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Terima kasih, aku tutup. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Karena akhir-akhir ini memang banyak sekali dari sivitas akademika sekalipun ya. Itu banyak sekali menerima kabar duka. Mungkin teman-teman juga tahu salah satu kepala kantor dari kantor vertikal Kementerian Keuangan juga ada yang meninggal karena COVID gitu kan. Tetap jaga kesehatan. Aku yakin gitu teman-teman itu sehat-sehat semua karena masih muda, imunnya masih kuat gitu kan. Tapi untuk kita tuh bisa jadi karier gitu kan. Kita bisa jadi karier untuk keluarga kita yang masih bayi, katakan ada orang tua kita yang udah berumur, yang imunnya tidak sekuat kita lagi. Oke, aku cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Selamat beristirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam.